Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengolahan alat ungkap masalah umum. Nah, pada saat ini saya menggunakan umum format SLTA yang mana terdiri dari 200 pernyataan. Nah, adapun 200 pernyataannya itu bisa dilihat di sini. Sampai 200. Nah, adapun dari 200 pernyataan ini terdiri dari 10 bidang permasalahan yang mana masing-masing bidang itu terdapat butir atau nomor yang berbeda-beda secara acak. Nah, selanjutnya di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai entry data. Nah, entry data ini merupakan proses pertama dalam pengolahan data, yang mana di dalam entry data ini adalah hasil daripada angket yang telah dibagikan kepada responden. Nah, di sini tuh ada profilnya. Kemudian di sini ada NIS dari sekolah dan di sini ada nama. Nah, adapun dari nomor 1 sampai 200 itu adalah banyaknya butir pernyataan yang terdiri di dalam angket tersebut. Nah, kemudian langkah kedua ini adalah permasalahan yang paling berat. Jadi di sini siswa menuliskan permasalahan yang memang dirasa paling berat. Di sini juga ada langkah ketiga, yaitu kepada siapa dia ingin menceritakan atau mencurahkan isi hatinya. Nah, bisa dilihat. Oke. Nah, adapun skor poin-poin ini jadi tiap orang yang atau tiap responden yang memilih butir pernyataan tersebut itu diberikan skor 1. Contoh Adiasa. Adiasa memilih butir pernyataan 1, maka diberikan skor 1. Dan Adiasa tidak memilih skor nomor 2, maka dikosongkan. Begitupun seterusnya sampai urut ke 45 dan sampai pernyataan 200. Dan kebetulan saya menggunakan ini manual, tidak menggunakan aplikasi, jadi sedikit lama. Nah, kemudian itu ada data laporan kelompok. Nah, yang mana laporan kelompok ini hasil daripada keseluruhan masing-masing kelompoknya, masing-masing per bidangnya berapa masing-masing, persentasenya berapa, kita bisa lihat di sini. Nah, tapi sebelum itu, oke, karena di dalam data kelompok ini ada jumlah masalah, yang mana jumlah masalah itu adalah total permasalahan yang dipilih dari masing-masing bidangnya. Nah, karena tidak kelihatan di sini, saya bikin saya memisahkan di sini. Jadi, saya ngitung secara manual melihat dari sini. Per individu Adiasa ini bidang CDK itu dia milih 3 item. 3 item. Nah, 3 item bisa dilihat di sini. Pokoknya kita menyesuaikan entry data dengan format umum SLTA ini. Butir-butirnya.
Nah, setelah kita menentukan masing-masing individunya mendapat permasalahan berapa tiap bidangnya, hasil daripada pilihan per individu ini dijumlahkan. Nah, dijumlahkan. Ini adalah total keseluruhan. Bahwasannya di dalam SMAN 5 Kota Serang kelas 10 itu ada 45 siswa yang memiliki 179 permasalahan di bidang jasmani dan kesehatan. Nah, ini sesuaikan dengan di sini ya. Nah, maka ditulis di sini 179. Oke, kemudian itu ada soal ya. Nah, soal itu bisa dibaca di sini. Total masalah yang dipilih semua siswa dari masing-masing bidang. Soal itu banyaknya pernyataan butir atau permasalahan dalam satu bidang. Nah, soal ini hukumnya mutlak ya. Jadi sudah ada di dalam formatnya. Bisa dihitung. Contoh KDP itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, KDP ini memiliki 15 soal atau 15 butir pernyataan. Gitu. Ini hukumnya mutlak. Kemudian rata-rata bisa dilihat di sini. Rata-rata itu adalah banyaknya jumlah masalah dibagi dengan banyaknya siswa. Nah, karena di sini jumlah masalahnya tuh 179, kita bisa bagi contoh sama dengan jumlah masalah garis miring banyaknya siswa 45, maka kita tulis 45 siswa. Enter. Nah, hasilnya ini. Nah, karena saya sudah otomatis, jadi ketika rata-rata ada perubahan, pasti ke bawahnya itu akan ikut berubah. Gitu. Tapi untuk rumusnya seperti itu. Ini. Kemudian ada persentase, yang mana persentase itu hasil rata-rata dibagi banyaknya soal. Nah, berarti rata-rata di sini dibagi soal. Itu per bidang ya. Contoh. Ini rata dibagi banyaknya soal. Bisa enter. Nah, begitupun seterusnya. Nanti setelah menghitung persentasenya akan kelihatan persentase mana yang paling banyak dipermasalahkan, bidang apa yang paling menonjol dari siswa kelas 10 di SMAN 5 Serang ini. Nah, kemudian setelah bikin ini, kita kemudian setelah membuat laporan kelompok, kita jangan lupa membuat diagram hasil data kelompok. Bisa di bisa di tab dulu atau di blok dulu semua bidangnya. Nah, setelah itu bisa klik ini atau bisa juga di sini, atau bisa juga menggunakan ALT F1. Nanti bisa otomatis terlihat diagramnya.
di sini ada 22% berarti yang terlihat hubungan muda-mudi yang sangat apa ya? Yang sangat banyak. Nah, mungkin dari hasil presentasi ini bisa menunjukkan bahwasannya hubungan muda-mudi, jasmani dan kesehatan, serta pendidikan dan pelajaran itu menjadi poin utama yang akan menjadi fokus utama yang akan kita pikirkan gitu terkait program BK-nya seperti apa. Nah, adapun hasil interpretasinya itu bisa dilihat di sini. Masalah tertinggi dalam peserta didik itu hubungan muda-mudi dengan presentasi 22%. Nah, hal ini tuh dapat menunjukkan bahwa siswa menghadapi kendala dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis yang umumnya berkaitan dengan masa remaja awal, di mana jadi hubungan muda-mudi ini menunjukkan terkait apa ya, interaksi antara remaja sesama lawan jenisnya seperti apa, apakah adanya banyaknya beberapa kendala sehingga memunculkan di bidang HMM ini presentasi paling besar. Kemudian disusun dengan jasmani dan kesehatan itu ada 16%, yang mana berarti di dalam ruang lingkup kelas 10 itu mengalami tingkat apa ya, rendah diri yang rendah, kepercayaan diri yang sangat kurang karena adanya suatu gangguan pada kondisi fisik, kesehatan, atau kebugaran. Nah, begitupun seterusnya. Oke, setelah ini dilanjut untuk presentasi. Setelah ini dilanjut untuk